teman-teman? Iya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Baik, sebelum presentasi dimulai, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Teresia Sitorus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dimulai. Baik, sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ialah saya Februari Semua dengan NPM 20010160. Di sini saya sebagai moderator, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dea Angelina Mani dengan NPM Akhir 1. Perkenalkan, nama saya Mani Manik dengan NPM Akhir 133 sebagai penyanyi. Perkenalkan, nama saya Teresia Sitorus dengan NPM Akhir 184. Perkenalkan, nama saya Rizky Priska Antonis NPM 151 sebagai penyanyi. Perkenalkan, nama saya Amelia Purbara Suka dengan NPM Akhir 34, saya sebagai penyanyi. Perkenalkan, nama saya Melia Rasilain dengan NPM 200101039. Saya Lia Purnima Gibson dengan NPM 2001010. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian uji validitas yang akan dijelaskan oleh teman kami, Dea. Pengertian uji validitas. Sebelum kita ke pengertian uji validitas, kita harus mengetahui apa itu uji. Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu atau keturunan, kecakapan, ketahanan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, apa itu validitas? Menurut Asma tahun 1986, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana kecepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Sedangkan menurut John Zulgarniff tahun 2006, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Berdasarkan pemahaman di atas, dapat kita simpulkan bahwa validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur peneliti terhadap isi sebenarnya yang diukur. Jadi, dapat kita simpulkan pengertian dari uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Menurut Grunwald tahun 1985 mengumumkan ada 3 faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes. Yang pertama, faktor instrumen evaluasi, yang kedua, faktor administrasi dan panskoran, dan yang terakhir, faktor jawaban dari peserta didik. Yang pertama, faktor instrumen evaluasi. Instrumen penilaian hasil belajar atau instrumen evaluasi adalah alat atau ukur yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengelola informasi mengenai pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Yang kedua, faktor administrasi dan panskoran. Dalam administrasi, evaluasi, dan panskoran, banyak sekali terjadi penyimpangan atau kekeliruan, seperti alokasi waktu, pengerjaan soal yang tidak profesional, memberikan bantuan kepada peserta didik dengan berbagai cara. Peserta didik saling menyontek ujian, kesalahan panskoran, termasuk kondisi fisik dan psikis peserta didik yang kurang menguntungkan. Yang terakhir, faktor jawaban dari peserta didik. Dalam praktiknya, faktor jawaban peserta didik justru lebih banyak berpengaruh daripada 2 faktor sebelumnya. Faktor ini meliputi kecenderungan peserta didik untuk menjawab secara cepat dan tidak tepat. Keinginan mereka melakukan coba-coba dan penggunaan gaya bahasa tertentu dalam menjawab soal-soal dalam bentuk uraian. Sekian dan terima kasih. Baik, berikutnya akan dijelaskan mengenai jenis-jenis validitas yang akan dijelaskan oleh teman kami, Pak Melpa. Jenis-jenis validitas. Jenis-jenis validitas dibagi menjadi beberapa bagian. 1.
validitas permukaan, yang dimana dapat diartikan yaitu jika suatu tes ekuitas telah dianggap baik untuk mengungkapkan fenomena yang akan diukur, maka tes tersebut sudah dapat dikatakan memenuhi syarat validitas permukaan sehingga tidak perlu lagi judgement yang mendalam. Yang kedua, validitas isi, yang dimana diartikan yaitu untuk sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disimpulkan dan perubahan-perubahan psikologis apa yang timbul pada diri peserta didik tersebut yang setelah mengalami proses pembelajaran itu. Yang ketiga, validitas empiris, yaitu mencari hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Validitas disebut juga validitas empiris yang dihubungkan dengan kriteria atau validitas statistik. Sekian, akan lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara menghitung validitas. Baik, untuk menghitung uji validitas di sini sudah terdapat tabelnya. Di sini kan sudah terdapat ada beberapa penilaian. Di sini yang kami ambil adalah penilaian tentang pelajaran PPKN di sebuah sekolah. Nah, di sini kan ada 7 siswa yang kita amati. Lalu, mengapa ada nilai 0, 1, 0 ini? Itu adalah setiap nilai benar itu jumlah nilainya 1, sedangkan kalau dia salah jumlahnya 0. Di sini butir soalnya itu ada 1 sampai 10 butir soal. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dari ke-7 siswa ini bisa kita dapat data bahwa berbeda-beda nilainya, baik itu dari soal 1 sampai soal nomor 10. Sedangkan dari yang ini kita sebut nilai X. Di sini nilai Y. Nilai Y ini didapat dari tabel nomor yang 1 itu Krista, itu hanya nomor 7 yang dia menjawab benar. Selain dari itu dia menjawab salah. Maka di sini total nilai Y-nya itu hanya 1. Lalu untuk mendapat sigma X ini dari tabel yang 1 ini dihitung jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah sigma X-nya itu ada 5. Seterusnya sampai dengan soal nomor 10. Jumlah X-nya itu ada di bawah tabel yang ini. Lalu kemudian kita akan mencari jumlah XY-nya. Jumlah XY-nya itu dari jumlah, untuk mencari jumlah sigma Y ini ditotalkan dari atas, maka kita akan mendapat jumlah sigma Y-nya itu 25. Lalu kemudian kita akan mencari sigma X kuadrat. Yang ini ya teman-teman, sigma X kuadrat ini sebenarnya akan kita buat lagi satu tabel tersendiri, tidak di dalam tabel ini.
kuadrat, itu kita buat lagi tabel yang lain dari yang ini. Tabel ini didapat dari 1 dikali dengan 0. Lalu kemudian 6 dikali dengan 1. Tadi kan 1 dikali 0 menjadi 0. Sedangkan 6 dikali 1, 6. Lalu kita lanjut ke bawah, 2 dikali 1, 2. Dan seterusnya perkalian ke samping sampai butir soal nomor 10. Dari hasil perkalian yang di tabel yang sebelah, kita bisa dapatkan bahwa nomor siswa yang pertama hanya mendapat nilai 1. Lalu untuk siswa yang nomor 2, kita jumlahkan 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 menjadi 36. Seterusnya kita menjumlahkan hasil dari yang bagian tabel bagian kiri. Lalu kemudian inilah hasil tambahnya. Lalu nanti di sini ketika kita sudah mendapat hasilnya yang 20 ini dipindahkan ke sini. Sigma X Y-nya menjadi 20, 6, 16, 0, 18, 4, 15, 10, 13, 5. Yang sigma X ini didapat dari yang ini. Yang ini tidak dihitung dulu, masih yang sampai dengan butir soal nomor 10. Lalu kemudian ketika kita ini yang untuk sigma X kuadrat ini, itu kita buat lagi tabel seperti ini. Dan hasilnya nanti karena ini kita membuatnya itu menjadi 01, maka hasilnya akan tetap menjadi 51404. Tidak ada perubahan, maka kita tulis lagi kembali sigma X kuadratnya itu 51440 dan seterusnya yang sesuai dengan sigma X-nya yang di atas. Dan kemudian untuk nilai N ini adalah jumlah siswa. N ini adalah jumlah siswa. Ada 7 siswa, maka N di sini kita tulis 7. Lalu kemudian kita akan mencari nilai N kali sigma XY. Nah, di sini kan kita sudah dapat sigma XY-nya itu tadi yang dari hasil dari kolom yang sebelah sana, tabel yang sebelah sana. Maka di sini tinggal dikalikan sigma XY yang ini 20 ini dikalikan dengan N. Maka 20 kali 7 mendapat hasilnya 140. Seterusnya kita buat seperti itu. Kali dari sigma XY dengan kali dengan N. Lalu kemudian kita akan mencari N sigma X kuadrat. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapat sigma X kuadratnya. Tinggal kita kalikan saja 7 kali 5 35. Lalu 7 kali 1 7. Dan seterusnya kita melakukan perkalian yang ini ya, N kali sigma X kuadrat. Setelah kita mendapat sigma X kuadratnya, ini kita mencari sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat ini kita dapat dari yang tabel ini. Hasil penjumlahan yang dari ini ya. Ini sigma Y kuadrat. Ini sigma Y kuadratnya ini. Kita jumlahkan 1 tambah 36 tambah 4 tambah 25 tambah 16 tambah 16 tambah 9 menjadi hasilnya 107. Jadi hasil dari 107 inilah yang kita masukkan ke sigma Y kuadrat. Lalu kemudian kita akan mencari dalam kurung sigma
kuadrat itu kita dapatkan dari yang tadi. Kalau misalnya kita buat tabel yang seperti yang ini, itu dia akan mendapat nilainya itu dari ini 25 itu yang sigma Y di atas dikuadratkan menjadi 25 kali 25 mendapat hasilnya 625. Maka nanti kita kasihnya di sini. Lalu setelah kita mendapat sigma Y kuadrat, sekarang kita gabungkan N kali sigma Y N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y. Di sini kan kita sudah dapat N kali sigma XY ini. Yang tadi kita dapat itu yang pertama, kolom pertama ada 140. Lalu kemudian kita kurangi sigma X kali sigma Y. Nah, di atas kan kita sudah dapat sigma X-nya ada 5 di kolom pertama, sedangkan sigma Y-nya 25. Maka 5 kali 25 lalu dikurangi dari N sigma XY. Maka di kolom pertama kita akan mendapat jumlahnya 15. Dan seterusnya seperti ini. Kolom keduanya itu juga sama seperti tadi. 5 dikali 1 dikali 25, baru setelah itu dikurangi N kali sigma XY yang ini, maka menjadi 17 hasilnya. Lalu kemudian kita akan mencari N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Yang ini kan kita sudah dapat N kali sigma X kuadrat, yang ini itu ada 35 dikurangi sigma X kuadrat. Ada di atas ya 25. Maka 35 N kali sigma X itu 7 dikali 5, baru setelah itu dikurangi sigma X kuadratnya itu dengan 5, maka hasilnya akan menjadi 30. Dan seterusnya dari kolom kedua sampai butir soal yang nomor 10. Sedangkan untuk mencari N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat itu didapat dari ini kan N dikali sigma Y kuadrat, kita sudah dapat tadi N sigma Y kuadratnya yang ini. N-nya 7, sigma Y kuadratnya ini. Berarti 7 dikali dengan 107 dikurangi dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini 625, maka N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, maka hasilnya menjadi 124. Lalu sekarang kita akan mencari nilai Fxy-nya. Nah, untuk mencari nilai Fxy-nya ini, yang paling pertama ialah N yang terakhir adalah mencari nilai Fxy-nya. Untuk mencari nilai Fxy-nya itu kita dapatkan dari N kali sigma Y yang ini ya. N kali sigma Y N kali sigma XY dibagi dalam kurung N sigma
dikurang sigma x kuadrat, lalu kemudian kita kalikan n sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat. Nah, seperti tadi bahwa kita sudah mengetahui nilai dari nx y kuadratnya itu baik. Pertama kita harus masukkan dulu rumus untuk mencari R sigma y. Yang rumusnya itu n kali sigma xy dibagi dengan n sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat, lalu dikalikan n sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat. Nah, yang seperti kita tahu bahwa yang di kolom sana yang di tabel itu terdapat n sigma xy itu ada 140. Ini n sigma xy ini ada 140 untuk kolom 1. Maka kita masukkan ke sini n sigma xy itu 140, lalu dibagi n sigma x kuadrat kurang sigma x kuadrat itu 30 yang dari sini. Lalu dikalikan dengan n sigma y kuadrat kurang sigma y kuadrat. Itu kalau teman-teman lihat n sigma x kuadrat kurang sigma x itu untuk kolom pertama itu dapat 30. Maka di situ dituliskan 30, sedangkan n sigma x nya itu ini. Maka kita kasih di sini 124. Maka kita harus perkalian dulu baru pembagian. Jadi 30 kali 124 dibagi dengan 140, maka kita dapat hasil yang pertama itu adalah 0,246. Ini kriterianya jangan dilihat dulu. Kalau misalnya kriterianya itu itu 0,8 sampai dengan 1,0, maka tingkat validitasnya itu baik, sangat tinggi. Sedangkan kalau tingkatnya itu dari 0,6 sampai dengan 0,8, maka kategori validitas soal itu adalah baik. Tapi kalau 0,4 sampai 0,6 itu validitasnya itu cukup. Kalau 0,2 sampai 0,1 maka validitas soalnya itu kurang atau dikatakan jelek. Maka di sini 0,246 XY-nya untuk tabel nomor satunya ini itu, maka ketika dilihat ada 0,246 maka dia masuk di sangat, ini salah ya, jangan dilihat 0,246 maka kriterianya itu kurang karena tidak mencukupi, dia hanya 0,246. Lalu sedangkan yang di tabel nomor 2 XY-nya itu 0,623, maka tingkat skornya itu bawah baik. Sedangkan 0,3 itu masih juga masuk dalam kriteria jelek. Maka seharusnya yang pertama, kolom pertama itu kita buat
baik, di sini seperti sudah kita ketahui 45. Maka dia masuk yang mana? 0,2 sampai 0,1. Maka kriteria untuk kolom pertama itu kurang atau jelek, atau bisa dikatakan tidak valid. Tidak valid. Maka soal nomor 1 bisa dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk kolom nomor 2 0,623. Maka dia masuknya di sini. Maka kriterianya baik. Maka masih bisa dikatakan valid. Soalnya valid. Dari dua contoh ini yang tidak valid, kita bisa ketahui bersama bahwa dari uji validitas, maka kita bisa tahu bahwa setiap butir soal yang kita buat, apakah itu bagus untuk siswa, untuk tingkat siswanya atau tidak. Jadi ketika kita membuat soal, bisa kita mengikuti rumus ini untuk mencek kembali setiap hasil ujian siswa, apakah soal yang kita buat sudah valid atau tidak untuk tingkat siswa tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian reliabilitas yang akan dijelaskan oleh teman kami Teresia di bawah. Sebelum kita ke pengertian reliabilitas, ini saya akan menjelaskan apa itu uji. Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, ketuhanan, ketakutan. Yang berikutnya, menurut Anastasi, reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas tes berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu tes teliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Kerlinger, reliabilitas dapat diukur dari 3 kriteria, yaitu yang pertama, stabilitas, menunjukkan suatu tes dalam mengukur segala yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, dependability, menunjukkan kemantapan suatu tes atau seberapa jauh tes dapat diandalkan. Yang ketiga, predictability, menunjukkan kemampuan tes untuk meramalkan hasil pada pengukuran gejala selanjutnya. Demikian. Baik, selanjutnya akan menjelaskan tentang macam-macam dari uji reliabilitas yang akan dijelaskan oleh teman kami Ramelia. Saya akan menjelaskan macam-macam reliabilitas. Di situ dapat kita lihat macam-macam reliabilitas itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, koefisien stabilitas, yaitu jenis reliabilitas yang menggunakan teknik tes dan pretest, yaitu memberikan tes kepada sekelompok individu, kemudian diadakan pengulangan tes pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda. Dan kedua, koefisien ekvivalen, yaitu 2 buah tes yang paralel pada kelompok dan waktu yang sama dengan metode yang digunakan untuk memperoleh koefisien ekvivalen adalah metode dengan menggunakan 2 buah bentuk tes paralel. Yang ketiga, koefisien konsistensi internal, yaitu reliabilitas yang dapat dengan cara merealisasikan 2 buah tes dari kelompok yang sama, tetapi diambil dari butir-butir yang bernomor genap untuk tes yang pertama dan butir-butir bernomor ganjil untuk tes yang kedua. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai tentang tabel uji reliabilitas yang akan dijelaskan oleh teman kami Mediana Sinai. Baik, saya akan menerangkan tabel reliabilitas, di mana untuk menentukan hasil akhir kita akan menentukan X dan Y, di mana X adalah total nilai setiap siswa yang mendapat proporsi subjek yang mendapat skor 1. Di sini ada 7 siswa yang mengerjakan 10 soal atau 10 item soal. Atas nama Suster Priska di sini mendapatkan total X
Y-nya adalah 1. Atas nama Rodelia di sini mendapatkan 6, dapat mengerjakan 6 butir soal. Dan atas nama Meliala di sini dapat mengerjakan 2 soal. Dan atas nama Dea di sini dapat mengerjakan 5 soal. Begitu dengan selanjutnya. Untuk menentukan X itu didapat dari penjumlahan semua Y setiap sigma dari 1 per 1 yang diujikan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah X-nya adalah 5. Soal nomor 2 yaitu 1. Maka jumlah X-nya adalah 1. Begitu dengan seterusnya. Di sini ada tabel N. Dan ini didapat dari semua data, yaitu siswa peserta didik yang mengerjakan soal, yaitu 7. Maka hasilnya di sini semua 7. N kurang 1 ini didapat dari pengurangan banyak data dikurang dengan 1. Maka 7 kurang 1 sama dengan 6. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mencari P. P itu didapat dari X per N. X ini per N, maka 5 per 7 itu maka hasilnya 0,714. Demikian sampai seterusnya. Q diperoleh dari 1 dikurang P. Q diperoleh dari 1 kurang P, maka 1 dikurang 0,714 itu hasilnya 0,286. PQ itu diperoleh dari P dikali Q, yaitu 0,714 dikali 0,286, maka hasilnya 0,204. IPQ diperoleh dari jumlah sigma dari PQ, yang dimana 0,204, 0,204 ditambah 0,122 ditambah 0,245 ditambah 0 ditambah 0,245 ditambah 0,122 ditambah 0,245 ditambah 0,204 ditambah 0,245 ditambah 0,122, yaitu hasilnya 1,755. Selanjutnya mencari R10 itu diperoleh dengan rumus N per N kurang 1 variasi skor kurang IPQ per
kuadratnya yaitu sama dengan 11,05. Kemudian mencari nilai varian total dengan merumus total dari 8.230. Kurang skor totalnya yaitu 330. Jika sigma B kuadrat dan sigma T kuadratnya sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkan rumus. Maka dari tabel tersebut kita peroleh ekspresnya adalah 0,90. Kriteria parameter angka dari 0,8 sampai 1,0 tinggi. 0,6 sampai 0,8 itu reliabilitasnya tinggi. 0,4 sampai 0,6 reliabilitasnya sedang.
sampai 0,4 itu reliabilitasnya rendah. Sekian. Baik, jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami mengenai uji validitas dan uji reliabilitas bahwa validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketetapan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ada dua unsur penting dalam validitas ini. Yang pertama, validitas menunjukkan derajat, ada yang sempurna, ada yang sedang, ada pula yang rendah. Yang kedua, validitas selalu dihubungkan dengan suatu keputusan atau tujuan yang spesifik. Jenis-jenis validitas antara lain validitas permukaan, validitas isi, dan validitas empiris. Di sini reliabilitas adalah tingkat atau derajat yang dapat diukur dengan 3 kriteria, yaitu stability, dependability, dan predictability. Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas, yaitu panjang tes, sebaran skor, dan tingkat kesukaran, serta objektivitas. Baik teman-teman, karena hasil dari persentase kami sudah selesai, kami akan membuat sesi pertanyaan. Sesi yang pertama itu akan ada yang bertanya. Jadi kami persilakan untuk teman-teman di sesi pertama ini siapa yang bertanya? Ada yang bersedia? Baik, kami persilakan kepada teman kami Iren Girsang untuk bertanya. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu, jika sebuah alat tes mencapai validitas namun tidak reliable, bagaimana kualitas alat tes tersebut? Baik, terima kasih kepada saudari Iren. Berikutnya untuk yang kedua, siapa yang bersedia untuk bertanya? Baik, kepada teman kami Rayanti, dan persilakan. Saya Lentas Tapia silakan dengan NPM 2001010150 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Menurut kelompok penyaji, mengapa perlu adanya validitas dan reliabilitas? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua teman yang sudah bertanya. Berikan kami waktu untuk menjawab dari pertanyaan kalian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Iren Girsang yang akan dijawab oleh Meliana Silayan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iren yang dimana pertanyaannya, jika sebuah alat tes mencapai validitas namun tidak reliable, bagaimana kualitas alat tes tersebut? Jawabannya, validitas dan reliabilitas bersifat saling melengkapi, namun terkadang juga bersifat bertolak belakang. Dalam suatu contoh, misalnya ada suatu alat ukur yang memiliki validitas tinggi namun memiliki validitas rendah. Hal ini dapat terjadi dalam pengukuran dengan pendekatan kualitatif. Misalnya, konstruk yang diukur merupakan suatu konstruk yang sangat abstrak, yaitu alienasi yang digali melalui metode wawancara. Hal ini mungkin dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi, namun reliabilitasnya yang rendah karena tergantung bagaimana peneliti menggunakan instrumen penelitian. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu alat ukur yang valid akan cenderung memiliki reliabilitas yang tinggi, namun alat ukur yang memiliki reliabilitas yang tinggi belum tentu valid. Terima kasih. Baik, apakah saudari Iren Girsang dapat menerima jawaban dari teman kami? Baik, saya dapat menerima jawaban dari penyaji. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Rayanti akan dijawab oleh Amelia. Menjawab pertanyaan
pertanyaan dari saudari Rarayanti yang dimana pertanyaannya, menurut kelompok Anda, mengapa perlu ada validitas dan realitas? Jika kita kembali ke definisi validitas, maka dapat disimpulkan bahwa validitas mutlak diperlukan oleh sebuah alat ukur atau alat tes agar tujuan pengukuran relevan dengan data yang diperlukan atau diperoleh. Sebagai contoh, sebuah timbangan berat badan dikatakan memiliki validitas jika dapat mengukur berat badan manusia secara akurat. Keakuratan timbangan badan tersebut sebelumnya harus diuji terlebih dahulu melalui proses timbangan oleh Badan Meteorologi. Uji validitas tersebut mutlak diperlukan oleh timbangan agar orang menggunakan merasa yakin bahwa ukuran 1 kilo pada timbangan benar-benar valid memiliki 10 kilo berat benda. Baik, jawaban saya akan ditambahi oleh teman saya. Sedangkan reliabilitas diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Apakah saudari saya tidak menunjukkan saya? Baik, terima kasih kepada saudari kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya. Baik, kami akan memulai pertanyaan sesi kedua. Kami berikan untuk satu orang penanya. Baik, kami persilakan kepada saudari Adel untuk bertanya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Di sini saya akan bertanya, apakah validitas alat ukur yang sama dapat berlaku untuk semua tujuan ukur? Baik, untuk pertanyaan dari saudari Adelia Jatuhkan akan dijawab oleh teman kami, Dea. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Adelaide, yang dimana pertanyaannya, apakah validitas alat ukur yang sama dapat berlaku untuk semua tujuan ukur? Menurut kelompok kami, suatu alat ukur menghasilkan ukuran yang valid hanya bagi satu tujuan ukur tertentu. Tidak ada alat ukur yang dapat menghasilkan ukuran yang valid bagi berbagai tujuan ukur. Menurut Aswa tahun 1986 menekankan bahwa dalam proses validasi sebenarnya kita tidak bertujuan untuk melakukan validasi alat ukur, akan tetapi melakukan validasi terhadap interpretasi data yang diperoleh oleh prosedur tertentu. Dengan demikian, walaupun kita terbiasa meletakkan predikat valid bagi suatu alat ukur, akan tetapi hendaklah selalu kita pahami bahwa sebenarnya validitas menyangkut masalah hasil ukur, bukan masalah alat ukurnya sendiri. Sebutan validitas alat ukur hendaklah diartikan sebagai validitas hasil pengukuran yang diperoleh oleh alat ukuran tersebut. Terima kasih. Baik, untuk saudari Adelia, apakah dapat menerima jawaban dari teman kami? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya dapat menerima jawaban yang kelompok penyaji berikan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 6 menyajikan 2 soal kuis, bisa dapat dilihat dalam layar. Sudah ada diterapkan 2 kuis. Kami beri waktu 20 menit.
Baik, berhubung kuis sudah Baik, berhubung kuis dari kelompok kami sudah selesai, kami ucapkan kepada teman-teman terima kasih karena sudah memberi waktunya untuk memperhatikan presentasi kami. Baik, sekian dan terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami.